Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih, yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? Janji itu adalah apabila ada hamba-hamba Allah yang mengangkat tangannya, berdoa, memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah, Allah akan berikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Dan itu janji Allah subhanahu. Yakin tidak dengan janji Allah, Bu? Yakin? Yakin. Sebagai seorang yang beriman, pastilah kita yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Janji teman pun kadang kita yakin, betul nggak? Janji manusia kita yakin. Padahal bisa saja janji itu diingkari. Bisa saja teman kita berjanji, tapi kemudian dia ingkari janjinya. Nah, kalau sesama manusia pun kita yakin, kita percaya, apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Harus percaya dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, telah memproklamirkan, telah menegaskan bahwa ud'uni, memohonlah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka kata Allah, aku akan mengabulkan apa-apa yang kalian minta kepadaku. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembah kami, menyembahku, kata Allah, maka mereka kelak akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Nah, para ulama menjelaskan di dalam ayat ini, jamaah sekalian Allah muliakan, di dalam surat apa tadi? Surat Ghafir. Nanti cek
Ayat keberapa? 60. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala minimal menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada al-wa'du, janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada al-wa'id. Al-wa'id artinya ancaman. Apa, Bu? Ancaman. Al-wa'du artinya janji, al-wa'id artinya ancaman. Apa janji Allah dan apa yang dijanjikan? Lalu perkara apa yang Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan ancamannya? Pertama, perintah itu adalah kita diminta oleh Allah. Kita diperintah oleh Allah. Kalau berdoa, kalau berharap, memohon hanya kepada siapa? Allah. Berharaplah, memintalah, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Bayangkan, Dia Allah yang memerintahkan, nanti juga Allah yang menjanjikan bahwa kalian akan dikabulkan doa-doa kalian. Jadi yang pertama apa? Ada perintah. Perintah dari Allah untuk kita berdoa. Kapan saja, di mana saja, silahkan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk berdoa. Mohon maaf, lagi di kamar mandi, buang hajat, boleh enggak berdoa? Enggak. Di tempat yang kotor, apakah boleh kita berdoa? Enggak boleh. Karena tidak menjaga adab. Silahkan berdoa di mana saja dan sebanyak-banyaknya berdoa kepada Allah, maka Allah nanti yang akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, semakin banyak kita berdoa, maka semakin besar peluang. Betul enggak? Semakin banyak peluang dan potensi doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paham? Harus kita pahami sehingga kita terus berdoa. Kalau sekali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, cuman 3 kali, kira-kira mana nih yang diijabah doanya? Tapi kalau 10 kali, 20 kali, bahkan ratusan kali, subhanallah, dari 100 itu, maka berpotensi ada doa-doa kita yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Apalagi kemudian kita memilih, memperhatikan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kita ini berharap kepada Allah, betul tidak? Apabila kita ingin mendapatkan pertolongan, mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain. Dan di dalam surat Al-Fatihah, Bu, hafal surah Al-Fatihah? Hafal? Kalau enggak, kalau ada yang enggak hafal, apa kata dunia? Enggak hafal surah Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada enggak perintah Allah agar kita meminta hanya kepada Allah? Ada tidak? Ada. Apa ayatnya? Ayat kelima. Taunya dari mana? Ngelihat dulu. Ngelihat dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkaulah yang kami ibadahi. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu, bukan kepada yang lain.
Hati ini hanya terpaut dengan Allah. Hanya berlabuh kepada Allah dalam memohon, meminta, tawakal, berharap hanya kepada Allah. Kalau berharap sama Allah, tidak akan pernah kecewa. Betul? Kalau ada yang kecewa, berarti imannya harus diperbaiki.